Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Profesor Eki Jalun. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan isi Dunia Sophie yang saya buat. Novel Dunia Sophie adalah karya Josh Together yang memudahkan cerita fisik dan pembelajaran filsafat. Novel ini tidak hanya menceritakan kehidupan seorang remaja bernama Sophie, tetapi juga mengajak pembaca mempelajari sejarah pemikiran filsafat Barat dari masa Yunani kuno sampai zaman modern. Cerita berpusat pada seorang gadis bernama Sophie Amunens yang hidup biasa seperti pemuda lain, namun hidupnya berubah ketika ia menerima surat-surat misterius berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan seperti siapa kamu dan dari mana dunia berasal. Dari sinilah perjalanan Sophie dimulai. Bukan hanya perjalanan mencari pengirim surat, tetapi juga perjalanan mencari makna hidup, memahami dunia, dan mengenal dirinya sendiri. Ringkasan isi novel secara panjang dan jelas. Awal cerita, surat misterius yang mengubah hidup Sophie. Novel dimulai ketika Sophie, seorang gadis berusia 14 tahun yang tinggal di Norwegia, pulang sekolah seperti biasa. Saat memeriksa kotak surat, ia menemukan sebuah amplop kecil tanpa nama pengirim. Di dalam hanya ada satu pertanyaan singkat, siapakah kamu? Tapi lama kemudian ia menemukan surat lain yang berisi pertanyaan, dari mana dunia berasal? Dua pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi sangat mengguncang pemikiran Sophie. Ia mulai berpikir bahwa selama ini ia hidup begitu saja, tanpa benar-benar mempertanyakan siapa dirinya. Mengapa ia hidup, bagaimana dunia ini ada, dan apa tujuan manusia di dunia ini. Titik inilah Sophie mulai tertarik pada filsafat. Setiap surat-surat itu, Sophie mulai menerima paket berisi materi pembelajaran. Sophie mulai belajar filsafat melalui Alberto. Diperkenalkan bahwa gagasan filsafat lahir dari rasa heran terhadap dunia. Menurut Alberto, seorang filsafat adalah orang yang tidak pernah berhenti bertanya. Manusia sering terbiasa dengan dunia yang sekitarnya sehingga tidak lagi merasa kagum, padahal filsafat justru dimulai dari rasa kagum dengan kegiatan itu. Alberto lalu mengajak Sophie mempelajari sejarah filsafat. Munculnya manusia banyak menjelaskan dunia lewat mitos dan cerita dewa-dewi. Lalu Sophie belajar tentang Hilde, membaca buku kisah bagian selanjutnya membaca. Lalu mengetahui bahwa Hilde Haller Kang adalah seorang gadis yang sedang berulang tahun. Ayahnya, Alberto Kang, menulis sebuah buku sebagai hadiah ulang tahun untuk Hilde. Buku itu tidak hanya berisi kisah tentang Sophie dan pembelajaran filsafat yang diterima dari Alberto Knox. Disinilah terjadi kejutan berasal dari novel. Sophie dan Alberto ternyata adalah tokoh di dalam buku yang ditulis oleh ayahnya Hilde. Dengan kata lain, kehidupan Sophie yang selama ini diikuti pembaca ternyata merupakan cerita dalam Sophie, bukan sekedar gadis biasa di dunia nyata, melainkan tokoh ciptaan dalam sebuah narasi yang sedang dibaca Hilde. Hilde membaca kisah Sophie dengan penuh perhatian. Ia merasakan Sophie seolah benar-benar hidup. Bahkan Hilde mulai kasihan kepada Sophie karena ayahnya telah memainkan hidupnya Sophie sebagai bagian dari hadiah ulang tahun. Hilde juga mulai kesal kepada ayahnya karena terlalu jauh mencampuri kehidupan tokoh-tokoh dalam bukunya. Akhir cerita menjelaskan akhir novel. Sophie mengadakan pesta ulang tahun, namun pada saat itulah keadaan semakin kacau dan aneh. Sophie dan Alberto memanfaatkan momen tersebut dan untuk mencoba-coba mencarikan
menceritakan dari dunia yang diciptakan Alberto Kang. Mereka tidak lagi ingin hanya menjadi tokoh yang hidup berdasarkan kehendak penulis. Di bagian penutup, Sophie dan Alberto seolah berhasil keluar dari kendali langsung yang penulis, walaupun tetap berada dalam wilayah yang tidak sepenuhnya nyata. Akhir cerita sengaja dibuat agar terbuka dengan filosofi pembaca, tidak berisi penjelasan sederhana tetapi justru bertanya, apa itu kenyataan? Siapa yang sebenarnya mengadakan hidup manusia? Apa manusia benar-benar bebas? Apakah hidup ini hanya cerita dalam lingkup yang lebih besar?